Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Adinda Putri dengan NPM 010, mahasiswi Universitas Malahayati jurusan Psikologi. Pada hari ini akan membahas mengenai pengaruh pengalaman masa kecil terhadap perkembangan kepribadian saat remaja. Sesungguhnya, reaksi kita terhadap orang lain berakar dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita alami di masa kecil. Baiklah, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama-tama, aku mau ngasih tahu dulu nih, apa itu perkembangan kepribadian, mengapa pengalaman berpengaruh kepada perkembangan kepribadian, dan apa sih perkembangan kepribadian itu? Mari kita bahas. Kepribadian adalah campuran pola perilaku dan pikiran yang relatif stabil dari waktu ke waktu, yang mencirikan sifat dan sikap seseorang. Kata Ludovica Colella, terapi CBT dan penulis The Feel-Good Journal. Pengembangan karakter mengacu pada proses pengembangan, peningkatan, dan perubahan kepribadian seseorang dari waktu ke waktu. Jadi, seperti itu penjelasan mengenai apa itu kepribadian dan apa itu perkembangan kepribadian. Tapi sebelum itu, aku bakal jelasin kenapa penting bagi kita untuk memahami pengaruh pengalaman masa kecil terhadap perkembangan kepribadian seseorang saat remaja. Disimak ya. Mengapa penting bagi kita memahami pengaruh pengalaman masa kecil? Karena pengembangan karakter kepribadian penting sekali dilakukan ketika anak dalam masa-masa usia dini. Sigmund Freud menyebutkan bahwa kepribadian sebagian besar dibentuk pada usia 5 tahun. Awal perkembangan kepribadian berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Bahkan beberapa teori mengungkapkan bahwa pengalaman masa kecil memang berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seseorang. Seperti teori empirisme yang dikemukakan oleh John Locke, teori ini menyatakan bahwa perkembangan seseorang akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu itu. Itu dia penjelasan mengapa penting bagi kita untuk memahami pengaruh pengalaman masa kecil. Aku harap teman-teman bisa enjoy dan kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, aku akan membahas apa saja sih contoh-contoh pengalaman masa kecil yang pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan kepribadian saat dewasa. Atau bisa dijelaskan seperti ini, pengalaman masa kecil yang pada akhirnya membentuk sifat-sifat tertentu pada saat kita remaja. A few moments later. Contoh yang pertama itu ada hubungan dengan orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan anak dengan orang tua memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan kepribadian mereka. Misalnya, jika seorang anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, mereka cenderung tumbuh menjadi individu yang percaya diri, empatik, dan stabil secara emosional. Sebaliknya, anak-anak yang mengalami ketidakstabilan, kurangnya perhatian, atau bahkan trauma yang ditimbulkan oleh orang tua, mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengatur emosi, membentuk hubungan interpersonal yang sehat, atau memiliki kepercayaan diri yang rendah saat remaja. Selanjutnya, yang kedua adalah interaksi dengan teman sebaya. Teman sebaya memiliki peran penting loh dalam membentuk kepribadian seseorang. Misalnya, jika seorang anak memiliki teman-teman yang mendukung, optimis, dan memiliki nilai-nilai positif, mereka cenderung menginternalisasi sikap-sikap tersebut dan menjadi individu yang optimis, sosial, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi sosial di masa remaja. Begitu pula sebaliknya, saat masa kecil, jika teman-teman berada di lingkungan teman sebaya yang tidak saling mendukung, tidak memiliki nilai-nilai positif, mungkin akan beberapa timbul sikap seperti tidak percaya diri, mungkin tidak akan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di saat remaja, seperti itu ya. Contoh yang ketiga itu ada pendidikan. Pendidikan juga merupakan pengalaman kunci dalam pembentukan kepribadian seseorang. Pengalaman belajar di sekolah, baik dari aspek akademis maupun sosial, dapat membentuk cara seseorang memandang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Misalnya, anak-anak yang mendapat pengakuan atas prestasi mereka di sekolah cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sementara, anak-anak yang sering mengalami kegagalan dapat mengembangkan rasa rendah diri atau ketakutan akan mencoba hal baru di saat remaja.
Information, pembentukan kepribadian itu tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, jadi bisa juga dipengaruhi oleh genetik dan lain sebagainya. Jadi jika teman-teman merasakan sifat-sifat tertentu yang terjadi di saat ini, itu belum tentu semuanya merupakan salah dari pengalaman masa kecil teman-teman semua. Jadi bisa aja itu dari faktor genetik, pola asuh, dan lain sebagainya ya. Jadi, setelah penjelasan panjang tadi mengenai apa itu perkembangan kepribadian, mengapa penting memahami hal tersebut, bahkan aku sudah memberikan contoh-contoh pengalaman masa kecil yang mungkin berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang saat remaja. Selanjutnya, aku akan memaparkan cara mengatasi pengalaman masa kecil yang memang sudah berpengaruh dalam perkembangan kepribadian teman-teman. Atau pengalaman masa kecil yang pada akhirnya membentuk sifat-sifat tertentu pada saat remaja. Jadi, bagaimana cara mengatasi pengalaman masa kecil yang membentuk sifat tertentu saat remaja? Yang pertama, teman-teman dapat refleksi dan kesadaran diri. Mulailah dengan merenungkan pengalaman masa kecil teman-teman dan mengidentifikasi peristiwa atau pola tertentu yang mungkin telah menyebabkan perkembangan sifat-sifat tertentu. Memahami akar penyebabnya sangat penting untuk mengatasi pengaruh-pengaruh ini. Yang kedua, kesadaran dan pengaturan emosi. Mempraktikkan teknik kesadaran dan belajar mengatur emosi, teman-teman dapat membantu mengelola dampak pengalaman masa kecil pada perilaku. Dengan lebih hadir di saat ini dan memahami pemicu emosional teman-teman semua dapat menanggapi situasi dengan cara yang lebih sadar dan adaptif. Yang ketiga ada perubahan perilaku dan kebiasaan baru. Buatlah upaya sadar untuk mengadopsi perilaku dan kebiasaan baru yang selaras dengan sifat yang ingin Anda kembangkan. Ini mungkin memerlukan latihan yang konsisten dan ketekunan untuk mengatur ulang jalur saraf lama dan membangun cara berpikir dan merespon yang baru. Namun, dengan niat yang serius, aku yakin teman-teman bisa melakukannya. Yang keempat, membangun jaringan pendukung. Kelilingi diri teman-teman dengan pengaruh positif dan dukung dari teman, keluarga yang dapat mendorong dan memotivasi teman-teman dalam perjalanan perbaikan diri. Mencari bimbingan dan umpan balik dari orang lain dapat memberikan perspektif dan wawasan berbeda yang dapat membantu mengatasi pola yang mengakar dari pengalaman masa kecil teman-teman. Yang kelima ada menetapkan batasan dan mempraktikkan perawatan diri. Menetapkan batasan dalam hubungan dan memprioritaskan diri sangat penting untuk melindungi diri teman-teman dari pengaruh buruk yang dapat memicu pola lama dari masa kanak-kanak. Yang keenam, membangun ketahanan dan memaafkan. Membangun ketahanan dalam menghadapi kesulitan dan memaafkan diri sendiri maupun orang lain atas pengalaman masa lalu dapat membantu proses mengatasi pengaruh masa kecil. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, jika sudah mencapai trauma tertentu, teman-teman dapat terapi atau konseling. Mencari bantuan profesional dari terapis atau konselor dapat memberikan wawasan dan panduan yang berharga dalam mengatasi trauma masa kecil atau pengalaman negatif lainnya. Baiklah teman-teman, jadi seperti itu cara mengatasi pengalaman masa kecil yang mungkin membentuk sifat-sifat tertentu saat kita remaja atau dewasa. Perlu kita semua ketahui, setiap pengalaman adalah guru. Masa kecil adalah kanvas kosong yang perlahan terisi warna-warni pengalaman. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah pelajaran berharga yang membentuk siapa kita saat ini. Teman-teman semua, kita semua pasti pernah mengalami pengalaman, baik yang positif maupun yang negatif. Perlu kita semua ketahui, seburuk apapun pengalamanmu, percayalah kamu tidak sendirian. Banyak orang hebat yang pernah mengalami masa kecil yang sulit, namun mereka mampu bangkit dan mencapai kesuksesan. Maka kita semua pun bisa. Pengalamanmu membuatmu unik dan kuat. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah!